والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerahnya, sehingga di pagi hari ini, di saat kebanyakan manusia sedang sibuk dengan dunia, mengejar cita-cita, memuaskan ambisi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita di sela-sela kesibukan kita masing-masing untuk bisa menyimak sejenak, duduk, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa ini. Walaupun majelis kita majelis online, tapi begitulah seorang hamba yang cerdas adalah hamba yang bisa memaksimalkan segala potensi dan fasilitas yang Allah berikan kepadanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun fasilitas yang Allah berikan kepada ia, lapang maupun sempit, ia tetap bisa gunakan semuanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihi al-wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan carilah wasilah, carilah sarana yang mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, al-wasilah, sarana yang dimaksud di sini yang mendekatkan kita kepada Allah adalah ketaatan. Artinya, jadikan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kalian sebagai sarana yang mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang yang Allah berikan kelapangan harta, ia dituntut untuk menggunakan kelapangan harta tersebut sebagai sarana yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika Allah uji ia dengan sempitnya harta, ia pun tidak tersibukkan dengan kesempitan harta ini sehingga melalaikan ia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ia jadikan kesempitan harta tersebut sebagai media, bahwa sebagai sarana bahwasanya dia tidak perlu disibukkan dengan maintenance hartanya, maintenance fasilitas-fasilitas yang ia miliki. Ketika seorang tidak memiliki mobil misalnya, dia tidak akan tersibukkan dengan mampir ke pom bensin, ke tempat pengisian bensin misalnya, atau ke bengkel walaupun hanya sekadar ganti oli, tune up dan seterusnya. Ketika Allah batasi rezekinya, maka ia sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu untuk tidak terlalaikan dengan hal-hal yang mungkin sebagian orang dilalaikan dengan. Ketika seorang misalnya dia hanya memiliki rumah gubuk yang kecil, yang sederhana, maka dia tidak disibukkan dengan maintenance rumah ini, baik itu ngecat atau memperbaiki banyak hal. Begitu seorang muslim, dia melihat apa yang Allah anugerahkan kepadanya berupa fasilitas, dia selalu bisa bersyukur kepada Allah dan selalu menjadikan apa yang diberikan kepadanya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk membaca tentang nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi agar kita lebih mengenal Allah, semakin menumbuhkan pengagungan kepada Allah di dalam diri kita dan semakin menanamkan kecintaan kepada Allah di dalam hati kita. Kita lanjutkan insya Allah. Sepertinya kalau saya tidak salah ingat kita sudah masuk ke kaidah yang ke-17. Benar, Ustaz. Sahih. Alhamdulillah. Nah, mohon maaf karena kadar Allah emang banyak kerjaan, banyak tugas, kesibukan, jadi kadang nggak sempat murojaah, tapi kita baca sama-sama insya Allah. قال المؤلف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: باب 17 تفاضل أسماء الله وصفاته. Bab ke-17 tentang keutamaan atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ini yang satu Allah sebutkan lebih utama dan lebih memiliki fadilah tertentu dibanding nama yang lain atau sifat yang lain. Bab tentang sebagian nama dan sebagian sifat Allah, Allah berikan, Allah sebutkan tentang keutamaannya melebihi nama dan sifat yang lain. لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على تفاضل أسماء الحسنى وصفاته العليا. على تفاضل أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan kepada kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya, yang satu lebih utama daripada yang lain. Tafadul, kata-kata tafadul artinya memiliki perbedaan keutamaan antara yang satu dengan yang lain. Ada perbedaan. Bal dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna lillahi isman a'zama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki isman a'zam. Isman a'zam artinya nama yang paling agung, nama yang paling tinggi, paling besar. Di sini kata-kata a'zam asalnya azim. Azim itu artinya agung, tinggi, besar. Ada dalam uslub metode orang Arab ketika membandingkan, kalau di bahasa Inggris itu ada yang kita pelajari the degrees of comparison. Ketika kita membandingkan ada better, ada best, ada better, dan seterusnya. Ada perbandingan. Ketika disebutkan a'zam, yang paling agung, menunjukkan yang lain azim. Jadi ada azim, ini artinya agung. Tapi kalau bentuknya a'zam, af'al, maka ini lebih tinggi, paling tinggi. Seperti kata-kata hasan. Hasan artinya baik. Tapi kalau ahsan, paling baik. Nah, seperti itu. Seperti kata-kata fadil. Fadil itu perkara yang baik. Tapi kalau afdol, nah paling baik. Inilah yang diadopsi di bahasa Melayu, lebih afdol gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama A'zam. Idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Jika ada seorang hamba berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama yang A'zam ini, maka Allah akan mengabulkan doa hamba tersebut. Jika ada seorang hamba meminta kepada Allah dengan doa A'zam ini, dengan nama yang A'zam ini,
artinya dia bertawassul dengan nama Allah yang a'zam, maka Allah akan berikan permintaan hamba tersebut. ومن قال بعدم تفاضل الأسماء الحسنى فقوله مجانب للصواب. Maka siapa saja yang mengatakan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak ada perbandingan, tidak ada perbedaan dari sisi keutamaan antara yang satu dengan yang lain, maka ucapannya tersebut menjauhi atau jauh dari kebenaran. Nanti kita jelaskan ya lebih detail apa maksud yang harus dipahami, bahwasanya ketika ada disebutkan a'zam, paling agung, bukan berarti yang satu lawan dari sisi negatif. Tapi di sini sesuatu yang positif dibandingkan dengan yang lebih positif, yang lebih agung. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa qawlu man qala sifatullahi la tatafadal wa nahwa dhalika qawlun la dalila alaih. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah tidak ada perbandingan antara yang satu dengan yang lain, maka ucapan tersebut adalah ucapan yang tidak ada dalil yang mendasarinya. وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي أيضا متفاضلة كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل. Sebagaimana nama-nama Allah dan sifat-sifatnya berbeda-beda, ya kita sebutkan kan waktu itu pernah bahwasanya sifat rahmat itu berbeda dengan sifat ampunan. Sifat ghufran berbeda dengan rahmah. Sifat maha perkasa yang pedih adabnya ini berbeda dengan yang luas rahmatnya. Ini kita sudah lewati. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana nama Allah ada Ar-Rahman, ada Al-Aziz, yang satu berbeda dengan yang lain, begitu juga sifatnya yang satu berbeda dengan yang lain, maka ketahuilah nama-nama dan sifat-sifat tersebut juga berbeda-beda, memiliki rasio perbandingan yang juga berbeda-beda. Kama dalla ala dzalika al-kitab was sunnah wal ijma' ma'al aql. Sebagaimana dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, kemudian juga hadis dan ijma yang sesuai dengan akal. Sesuai dengan akal karena memang ahli sunnah wal jamaah mereka memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis dengan akal. Bukan mereka tidak menggunakan akal, hanya saja akal mereka tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya, ketika mereka mendapati suatu nas Al-Quran atau hadis yang seperti yang seakan-akan bertentangan dengan akal, maka mereka menundukkan akal mereka dan mereka berserah diri kepada apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan sebagian orang yang mereka menjadikan akal ini sebagai penentu, akal sebagai hakim yang menetapkan Al-Quran atau hadis ini bisa diterima atau tidak. Bukan demikian. Ahli sunnah mereka mengatakan akal ini wajib digunakan, namun digunakan untuk memahami, bukan untuk menghakimi. Nah, seperti itu. Kemudian, kata penulis, semoga Allah menjaga Syekh Abdul Razak, والدلائل على ثبوت التفاضل في أسماء الله جل وعلا كثيرة. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan perbedaan keutamaan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dalilnya sangat banyak. ومن هذه الدلائل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار الصحيحة. Dan di antara dalil-dalil tersebut adalah yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah memiliki ismun a'zam, nama yang paling agung. Yang jika Allah
disebutkan nama ini, ketika seorang hamba berdoa kepadanya, maka Allah akan kabulkan permintaan hamba tersebut. Wala raiba anna hadhihi fadilatun 'azimatun ikhtassa biha hadzal ismu alladhi wasafa bi annahu ismullahil 'azam. Dan tidak diragukan bahwasanya keutamaan yang sangat agung ini hanya terkhusus bagi nama Allah yang disifati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu adalah nama yang paling agung. ولعلنا نقف على طرف من الأحاديث الواردة في ذلك ثم نقف بعد ذلك على كلام بعض أهل العلم في تعيينه. Dan kita akan coba insya Allah untuk menyebutkan sedikit dari hadis-hadis yang disebutkan di dalam nama Allah yang agung ini, Al-Ismul Azam. Kemudian kita akan bawakan ucapan-ucapan para ulama berkaitan tentang yang mana saja yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu adalah nama Allah yang paling agung. Kata beliau, Rawal Imam Ahmad fil Musnad wa Abu Dawud wa Nasa'i an Anas bin Malik radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. Suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan seorang berdoa. Di dalam doanya ia mengucapkan, Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan meyakini bahwasanya segala pujian hanyalah untukmu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau, satu-satunya, tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan, yang sangat banyak pemberian anugerah kepada hamba-hambanya. Badi'us samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan segala kebaikan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika mendengarkan sahabat ini berdoa dengan ucapan tersebut, "Laqad sa'alta Allah bismihil a'zam, alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta." Wahai sahabatku, sungguh engkau telah berdoa kepada Allah dengan memanggil, dengan bertawassul dengan namanya yang paling agung, yang mana ketika seorang hamba berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama tersebut, Allah akan Allah akan ijabah doanya dan Allah akan perkenankan permintaannya. Perhatikan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kepada sahabat ini, engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebutkan namanya yang paling agung. Baik. Maka di sini kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya Allah memiliki nama tersebut. Wazada Abu Dawud dan Nasai fi akhirih ya Hayyu ya Qayyum. Dan dalam Sunan Abu Dawud dan Nasai ada tambahan ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai yang mengurusi segala hamba-hambanya. Kemudian hadis yang berikutnya. وروى ابن ماجه والحاكم وغيرهما عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 3 سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطه. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nama Allah yang paling agung yang kalau seorang hamba berdoa kepada Allah dengan menyebutkan nama tersebut pasti Allah akan ijabah doanya, ada atau berada di dalam 3 surah dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Al-Baqarah, yang kedua surat Al-Imran, dan yang ketiga surat Taha. Nanti akan disebutkan insya Allah apa saja yang dimaksud dengan nama tersebut. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أسماء بنت أبي يزيد رضي الله عنها عن أسماء بنت عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اسم الله العظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Kata Nabi SAW, nama Allah yang paling agung itu ada pada dua surat ini. Yang pertama surat Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan juga pada surat Al-Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. وروى أحمد وأصحاب السنن وابن ماجه في صحيحه عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ashabus Sunan serta Ibnu Hibban dari Buraidah Nabi SAW mendengarkan seorang sahabatnya berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkaulah Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Antal ahadu, Engkau adalah yang esa, yang tunggal, yang somad, yang segala makhluk bergantung kepadamu. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tidak pernah beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada yang semisal denganmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'ala Allah, sungguh sahabatku ini telah meminta Allah dengan menyebutkan nama Allah yang agung. Yang jika seorang meminta kepada Allah dengan doa ini, maka akan diperkenankan permintaannya. Dan jika seorang berdoa kepada Allah dengan nama tersebut, akan diijabah doanya. هذه بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به عطى ولأجل ذلك كان لهذا الاسم ومعرفته والبحث عنه شأن عظيم عند أهل العلم ولهم في هذا أبحاث عديدة مختصر ومطولة. Maka inilah hadis-hadis sebagiannya yang disebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penyebutan nama Allah yang agung ini. Yang jika seorang meminta kepada Allah dengan nama-nama ini, maka akan dikabulkan doanya. Dan jika dia meminta, akan diperkenankan permintaannya. Maka setelah kita mengetahui keutamaan nama ini, tidak heran bahwasanya mengetahui perkara ini, mempelajarinya, menelitinya adalah perkara yang juga sangat agung, yang para ulama mereka memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hal ini. Dan mereka memiliki pembahasan-pembahasan yang berbagai macam, ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Qala Asy-Syaukani, berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Tuhfa Al-Dzakirin, wa qad ikhtulifa fi ta'yin al-ism al-'azam ala nahwi 40 qawlan qad afradaha As-Suyuti bit-tasnif. Kata Imam Syaukani dalam kitabnya, para ulama telah berbeda pendapat tentang nama Allah yang agung. Yang manakah nama tersebut? Ini sekitar 40 pendapat di kalangan para ulama. Dan Al-Imam Suyuti telah membuat satu kitab khusus berkaitan tentang perbedaan pendapat ini. ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي أسماه الدر المنظم في الاسم الأعظم سوى 20 قولا وكثير منها ضعفه ظاهر لعدم قيام دليل عليه من الكتاب والسنة، بل في بعضها تكلف ظاهر وشطط بين، وبعض المتصوفة لهم في هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شيء منها، ويريدون في ذلك أحاديث موضوعة وآثارا مخترعة وقصصا منكرة يخدعون بها عوام المسلمين ويغرون بها جهالهم
والواجب على كل مسلم أن يكون على حيطة وحذر من الوقوع في إفك هؤلاء وباطلهم. Kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah. Sayangnya Al-Imam Suyuti, ia menyebutkan di dalam kitabnya yang berjudul Ad-Durrul Munazzam fil Ismil A'zam, ini hanya sekitar 20 pendapat. Tidak seperti yang dikatakan Imam Syaukani ada 40. Dan kebanyakannya pendapat-pendapat tersebut kelemahannya sangat jelas. Artinya kelemahan pendapat tersebut karena tidak didasari dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sebagian dari ucapan-ucapan tersebut adalah perkara yang terlalu dipaksa-paksakan dan ketergelinciran yang sangat jelas. Sebagian orang-orang sufiyah, orang-orang kebatinan berkaitan tentang bab ini, mereka memiliki banyak cerita-cerita yang batil, cerita-cerita khurafat yang dikarang-karang yang tidak pantas untuk dilirik sama sekali. Dan terkadang mereka membawakan hadis-hadis palsu dan cerita-cerita yang dikarang-karang yang penuh dengan kemungkaran dengan tujuan mereka ingin menipu orang awam dari kaum muslimin. Dengannya mereka menipu orang-orang jahil dari kaum muslimin. Maka merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk memiliki proteksi dan kehati-hatian dari hal ini agar dia tidak tertipu dengan kebohongan orang-orang yang sengaja menyebarkan kebatilan mereka, menipu kaum muslimin. Inna min ashhar al-aqwali fi ta'yin al-ism al-a'zam wa awlaha bis-sawab wa aqrabiha lil-adillati huwa anna al-ism al-a'zam huwa Allah. Wa ila hadha al-qawl dhahaba jamun min ahli al-ilm. Kemudian Syekh membawakan kata beliau di antara yang paling masyhur, yang paling terkenal dari pendapat-pendapat yang ada di dalam menyebutkan secara spesifik tentang nama apa yang dikatakan Al-Ismul A'zam yang paling utama dan ini paling benar dan paling mendekati kesesuaian dengan dalil-dalil yang telah disebutkan bahwasanya nama Allah yang agung ini adalah Allah. Dan kita akan sebutkan ulama-ulama yang berpendapat seperti yang disebutkan ini. قال الإمام أبو عبد الله بن مندى في كتابه التوحيد وقد اختار فيه أن اسم الله العظم هو الله قال فاسم الله معرفة ذاته منع الله عز وجل خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه أو يدعي باسمه إله من دونه أو يدعى باسمه إله من دونه جعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص ومخالفة الأضداد والإشراك فيه يحتجز القائل من القتل وبه تفتح الفرائض وتنعقد الأيمان ويستعاذ من الشيطان وباسمه يفتتح ويختم الأشياء تبارك اسمه ولا إله غيره. Kata Ibn Manda rahimahullah, kata beliau, nama Allah, namanya yaitu lafaz Allah, namanya nama namanya yaitu Allah, ma'rifatu dzatih. Hmm. Inilah nama Allah yang paling pertama, yang paling utama dikatakan Al-Ismul A'zam adalah lafaz Allah yang merupakan dengan seorang. Jadi gini, di kitabnya Ibn Al-Qayyim, ini kita tambahkan sedikit agar kita paham apa maksud ma'rifatu dzatih. Jadi kata Ibn Al-Qayyim, lafaz Allah ini mushtaq, ini diambil dari lafaz al-ilah. Al-ilah kemudian ilahun artinya al-ma'bud yang diibadahi. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surat Az-Zukhruf, wa huwa alladhi fis sama'i ilah. Kemudian ditambahkan alif lam. Oh ya, kita tulis.
Kita ambil di sini sedikit. Jadi asalnya, aduh tulisannya sebentar ini megang pensilnya kurang bagus. Allahu Akbar. Bismillah. Di sini ilahun. Nah, ini kan seperti la ilaha illah. Nah, ilahun. Kemudian ditambahkan alif lam menjadi al ilah. Nah, menjadi al ilah. Ini ilah. Uslub orang Arab. Terkadang mereka ketika banyak mengucapkan hamzah, mereka menghapus hamzah ini. Seperti misalnya kata pernah dengar al-ins. Laqad ins. Harusnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ketika ketika al-ins ini sering dipakai di jamak, jamaknya adalah al-unas. Harusnya jamaknya al-unas. Nah, ini jamaknya al-unas. Dari kata ins, ada hamzah, perhatikan di sini, ada huruf hamzah, ada huruf nun, ada huruf sin. Nah, di sini juga ada huruf hamzah, ada huruf nun, ada huruf sin. Tapi ketika mereka sering pakai kata-kata unas, mereka pun menggunakan takfif. Orang Arab menggunakan takfif hingga menjadi nas. Nah, sering kita dengar dalam Al-Quran, ya ayuhan nas. Itu asalnya dari unas. Karena sering kepake hamzanya, maka dihapus menjadi an-nas. Minal jinnati wan nas. Bukan wal unas. Begitu juga lafad di sini kita kembali. Lafad al-ilah di sini masih ada hamzanya. Tapi karena mereka sering mengucapkan ini, mereka menjadikan al-lah. Iya, al ditasydid karena ada dua lam di sini. Lam pertama, lam kedua. Al menjadi au ditafkhim Allahu. Nah, ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini rahasia nih. Anak bongkar rahasianya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah seperti itu. Maka perhatikan di sini. Nama Allah. Silakan yang mau screenshot sebelum kita hapus. Kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan insya Allah. Kita hapus. Come. Nah, iya. Mana tadi? La ilaha illallah. Aywa. Di sini. Maka nama Allah itu Fasmullahi bisa dibaca mu'arrafatu dzatihi atau mu'arrifatu dzatihi atau ma'rifatu dzatihi. Ini bisa sebenarnya dibaca. Nanti kita kembali kepada nasnya Ibnu Mandah. Intinya nama Allah ini, nama inilah yang mengenalkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia adalah Al-Ilah. Dialah yang diibadahi. Dialah yang diibadahi. Mana'allahu khalqahu an yatasamma bihi ahadun min khalqih. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya siapapun dia dari kalangan makhluknya untuk menamakan diri dengan nama Allah ini. Nggak boleh. Nggak boleh ada orang yang menamakan dirinya Allah. Dan Allah juga melarang ada hamba yang au yud'a bismi ilahun min duni. Atau ada satupun makhluk yang dia diseru, kalau tadi larangan untuk menamakan diri dengan nama Allah dan juga larangan untuk memberikan nama kepada objek-objek yang diibadahi selain Allah.
dengan kata Allah. Makanya Allah sangat mencela orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka menamakan Al-Lat. Al-Lat ini ada sebagian tafsir yang mengatakan ini berasal dari kalangan Al-Ilah. Menjadi Allah. Kemudian ditambahkan ta'nis di akhirnya Al-Lat. Nah, ja'alahu awwal al-iman. Allah menjadikan mengenal Allah ini adalah keimanan paling dasar yang paling pertama. Dan sebagai tiang Islam. Dan sebagai kalimat hak dan kalimat yang menunjukkan Islam dan keikhlasan. Dan menyelisih seluruh tandingan-tandingan dan yang dipersekutukan dengannya. Seorang yang mengatakannya, maka dia telah menjaga dirinya dari untuk tidak dibunuh. Artinya dia menjaga nyawanya. Dengannya dimulai segala macam hal-hal yang diwajibkan dalam syariat. Dengannya sumpah itu bisa uh, terrealisasi. Dan dengannya seorang meminta perlindungan dari syaitan. Dan dengan nama tersebut dimulai dan ditutupnya segala sesuatu, Maha Suci Allah dan tidak ada yang berhak diibadahi selain. La ilaha illallah. Ini mudah-mudahan dipahami ya. Aduh. Ups. Ayo. ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء. Lihat ini masih panjang ya. Oh, pendek. Kita selesaikan insya Allah. Kata penulis, dan nama Allah yang mulia ini memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh nama-nama Allah yang lain. Dan di antara kekhususan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan semua namanya. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyandarkan apa nama pensilnya? Baik. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan seluruh nama-namanya yang lain kepada nama Allah ini. Misalnya pada firman-Nya walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang indah. Baik. Ya sudah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. ويقال العزيز والرحمن والكريم والقدوس من أسماء الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن. Perhatikan di sini apa maksudnya. Ah, nama-nama Allah seperti Al-Aziz, Ar-Rahman, Al-Karim, Al-Quddus itu semua bagian dari nama-nama Allah. Namun tidak dikatakan bahwasanya Allah, lafaz Allah itu dari nama Ar-Rahman. Nah, ini maksud semua nama selain lafaz Allah disandarkan kepada Allah. Adapun lafaz Allah tidak disandarkan kepada selain. Ini tadi yang maksud Ibnu Mandah bahwasanya lafaz Allah itu yang menunjukkan tentang zat Allah. Kemudian بل إن هذا الاسم الكريم متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها إجمالا. Nama-nama Allah, nama Allah yang mulia ini mengandung makna seluruh nama-nama Allah yang husna secara umum, secara mujmal, secara umum. Wal asmaul husna
tabyinun wa tafsilun li sifatil ilahiyah. Karena semua nama-nama Allah yang indah ini hakikatnya adalah penjelasan dan rincian pada sifat-sifat Allah sebagai Tuhan, sifat-sifat Allah sebagai yang diibadahi. ولهذه المعاني العظيمة وغيرها, dan dari nama-nama Allah yang agung ini dan juga selainnya, mimma ikhtassa bihi hadzal ismu ذهب غير واحد من أهل العلم إلى اختيار أنه الاسم الأعظم. Dikarenakan apa yang kita telah ketahui dari hakikat nama-nama ini, maka sangat banyak dari kalangan ulama mereka mengatakan bahwasanya nama Allah yang a'zam, nama Allah yang paling agung, itulah lafaz Allah. ومما يقوي هذا أن هذا الاسم الكريم قد ورد في جميع أحاديث التي فيها الإشارة إلى الاسم الأعظم. Dan lebih ditekankan lagi kenapa para ulama memilih bahwasanya nama Allah yang a'zam itu, yang paling mulia itu, yang paling agung adalah nama Allah. Dikarenakan semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang nama Allah yang agung seluruhnya ada di dalamnya lafaz Allah. Ada di dalamnya lafaz Allah. Nah, ومن أهل العلم man dhahaba ila anna al-ism al-a'zam huwa al-hayyul qayyum. Sebagian ulama yang lain mereka mengatakan bahwasanya nama Allah yang agung itu adalah nama Al-Hayyu dan nama Al-Qayyum. Qala Ibn Al-Qayyim rahimahullah fi kitab Zadil Ma'ad, fa inna sifat al-hayati mutadamminatun li jami' sifatil kamali multazimatun laha, wa sifatul qayyumiyyati mutadamminatun لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان الاسم الله العظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الاسم الحي القيوم. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya sifat al-haya, hidup, dari kata al-hayyu, sesungguhnya sifat hidup ini meliputi, mencakup seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Dan sifat al-qayyumiyah fi aktsar al-ahadits allati fiha isyaratun ila al-ismil azam. Dan kedua nama ini juga disebutkan di dalam hadis-hadis yang menerangkan tentang nama Allah yang a'zam. Nah, ومن أهل العلم من قال إن الاسم الأعظم جنس لا يراد باسم معين، فإن أسماء الله نوعان، أحدهما ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا معدودة، والثاني ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال، فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني وأوسعها. فالله فالله اسم أعظم، وكذا الصمد، وكذا الحي القيوم، وكذلك الحميد المجيد، وكذلك الكبير العظيم، وكذلك المحيط. Kata penulis, sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya nama Allah yang agung itu adalah jenis nama yang agung yang di dalamnya mencakup beberapa nama yang tidak disebutkan secara spesifik. Artinya nama Allah yang agung itu bukan nama-nama tertentu, tapi dia adalah semua nama yang mengandung sifat tertentu, itulah nama Allah yang agung. Seperti apa itu? Kata beliau, nama-nama Allah itu ada dua. Yang pertama, nama yang menunjukkan satu sifat saja atau dua sifat saja atau beberapa sifat. Nama jenis yang kedua dari nama-nama Allah adalah nama yang mencakup seluruh sifat yang dimiliki oleh Allah dan mencakup segala hal-hal bagi Allah Subhanahu wa taala, baik keagungan, baik itu ketinggian,
keindahan. Maka kata penulis, inilah bagian yang kedua, inilah dari jenis nama Allah yang disebut dengan Ismul A'zam. Karena makna-makna yang ditunjukkan oleh nama tersebut menunjukkan makna-makna yang paling agung dan paling luas bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka lafat Allah adalah nama agung, Ismun Azam. Begitu juga nama As-Samad adalah nama yang agung. Begitu juga Al-Hayyu Al-Qayyum. Begitu juga Al-Hamid Al-Majid. Begitu juga Al-Kabir Al-Azim. Demikian pula Al-Muhit. Baik, satu paragraf lagi. Setelah itu kita masuk tanya jawab insyaAllah. فهذه الأقوال الثلاثة هي أولى ما قيل في الاسم الأعظم على كل. فهذه مسألة إج... مسألة اجتهاد لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على التعيين يجب أن يصار إليه، إلا أن من دعا الله بالأدعية المتقدمة فقد دعا الله باسمه الأعظم، لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن من دعا الله بذلك بأنه دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب والله وحده ولي التوفيق. Kata beliau, tiga pendapat inilah pendapat yang paling dekat pada kebenaran dari penjelasan tentang nama Allah yang paling agung. Dan apapun itu yang disebutkan oleh para ulama, ini adalah perkara ijtihad karena tidak ada dalil secara spesifik yang menyebutkan tentang penyebutan tertentu bagi nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung ini. Maka tidak diragukan bahwasanya siapa saja yang menyebutkan atau membaca doa dari apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis tadi, maka dia telah dipastikan telah menyebutkan nama Allah yang agung sebagaimana disebutkan dalam dalil tersebut. Yang jika Allah Subhanahu wa taala di seorang hamba berdoa kepadanya dengan nama tersebut atau seorang meminta kepada Allah dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan dan uh, Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan permintaan hamba tersebut. Baik, ini yang kita sampaikan. Wallahu alam, silakan jika ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Fikum Bismillah. barakallah Ustaz. Jazakallahu khairan atas penyampaian ilmunya. Baik, akhwat sekalian, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau ditulis di kolom chat. Baik Ustaz, pertanyaannya sudah masuk, Anda bacakan. Baik. Ah, Assalamualaikum Ustaz, hayakumullah. Salam. Jika kita pergi umrah Ramadan secara mandiri dan tidak ziarah ke Madinah, apakah dibolehkan? Pertanyaan kedua, apakah dalam kitab Injil dan Taurat juga dipakai nama Allah? Baik, silakan Ustaz. Jazakallah khair. Yang pertama, tidak wajib seorang untuk ketika dia ke Makkah, dia hanya ke Makkah, sah-sah saja. Sah-sah saja. Hanya sayang dia ke Makkah, namun dia tidak salat di Masjid Nabawi karena Masjid Apa Nabawi Ustaz, sudah suaranya agak diubah. perlahan? Baik. Tidak mengapa kalau dia hanya mengkhususkan safarnya untuk umrah saja ke Makkah saja dan dia tidak ke Madinah, ini tidak mengapa. Hanya saja dia kehilangan keutamaan karena salat di Madinah juga memiliki keutamaan dan kota Madinah akan bersaksi kepada siapa saja yang melakukan ketaatan di kota tersebut. Maka seorang tidak mengapa kalau dia mencukupkan diri baik itu karena budget atau karena alasan waktu, kesibukan, sah-sah saja kalau dia hanya mencukupkan diri ke Mekah saja untuk melakukan umrohnya. Nah, adapun yang kedua berkaitan tentang apakah nama Allah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Uh, Taurat dan Injil itu berbahasa Ibrani, bahasa Ibrani. Yang mana di bahasa Ibrani disebutkan Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, dan selainnya di dalam tafsir, lafaz Allah mereka menggunakannya dengan kata il, seperti kita dengarkan nama misalnya Israel. Kita pernah dengar Israel, nama lain dari Yakub. Israel ini dalam bahasa Arab artinya Abdullah. Begitu juga Jibrail. Jibrail artinya Jabarutullah.
Mikail artinya mulkullah. Maka kata il ini artinya Allah. Mereka memanggilnya dengan il. Sebagaimana juga Allah singgung di dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhillah. Ini salah satu tafsirnya kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, bahwasanya mereka tidak merasa mengagungkan il, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syahid di dalam Taurat dan Injil mereka mengenal ada kata il, karena itu bahasa Ibrani yang berarti Allah. Demikian Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Baik, Ana bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah, Ya. Ah, Assalamualaikum. Dulu sewaktu SMP saya pernah cukur alis. Di situ cuma ikut-ikutan dan belum tahu hukumnya. Di sini saya inisiatif cukur sendiri. Karena alat cukur ini kurang tajam, akhirnya alis saya menjadi tidak simetris. Setelah usia dewasa ini dan sudah tahu hukumnya, saya hanya menunggu dari SMP itu sampai kuliah alis saya tumbuh kembali seperti semula menjadi simetris. Tetapi tidak juga tumbuh, jadi saya inisiatif pakai bahan alami untuk menumbuhkannya. Alhamdulillah sekarang sudah tumbuh dan lumayan simetris. Pertanyaannya, bagaimana hukum menumbuhkan alis dalam Islam dengan niat ingin memperbaiki yang telah rusak? Berhubung mencukur alis itu dilarang. Silakan Ustaz. نعم disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "La'anallahu al-washima wal mustawshima wan namisa wal mutanammisa al-mutafallijati bil husn." Allah Subhanahu wa taala melaknat al-washim, orang yang membuat tato atau yang meminta untuk dibuatkan tato. Kemudian orang yang mencukur alis dan meminta untuk dicukurkan alis. Dan orang yang mengikir gigi untuk lebih kecil agar kelihatan mungil. Lin husn, kata Nabi SAW, yang mana semuanya itu dilakukan untuk terlihat lebih cantik, untuk terlihat lebih, dan seterusnya. Perkaranya adalah perkara untuk masalah kecantikan. Maka kalau motivasi seorang, baik itu ketika memperbaiki gigi ataupun apa yang ada di wajahnya atau di tubuhnya dengan tujuan hanya untuk lebih terlihat seksi, lebih terlihat cantik, lebih terlihat mungil, maka ini haram. Dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika motivasinya dan alasan dia melakukannya seperti menambal gigi, gigi yang tanggal kemudian dibuatkan gigi palsu, atau misalnya seperti di zaman jahiliyah dahulu ada seorang sahabat yang di masa jahiliyah dia ikut perang dan hidungnya terpotong, ujung hidungnya terpotong, lalu ia mengambil dari hidung palsu yang terbuat dari perak. Ternyata bahan material perak ini menyebabkan infeksi dan berbau hidungnya. Lalu ketika ia masuk Islam, ia mendatangi Nabi SAW bertanya tentang hal tersebut. Rasulullah memerintahkan ia untuk menggunakan hidung dari emas. Dan ternyata material emas tidak mengakibatkan infeksi. Maka dari sini para ulama mengatakan jika tujuannya untuk memperbaiki aib atau mengobati penyakit, maka ini sah-sah saja. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah atas jawabannya Ustaz. Baik, teman-teman jika ingin bertanya langsung silakan. Baik, tidak ada. Anda bacakan lagi pertanyaan berikut Ustaz ya. Nah, Nah, baik. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya punya anak 7 tahun laki-laki. Dia termasuk anak yang sangat hyperaktif sekali. Saya sudah berusaha untuk mendidiknya tanpa ada peran ayahnya yang bisa jadi arahan dia. Saya sering memukulnya bahkan tanpa ampun dan saya merasa rasa kasih sayang saya dan saya merasa rasa kasih sayang tidak ada untuknya. Yang ada perasaan benci. Anak tersebut sering dikasih tahu dengan berulang tetapi selalu melakukan kesalahan berulang. Saya terkadang telah mengurusnya sekarang sekarang diri pada ayahnya masih ada. Apa yang salah dari saya Ustaz? Saya tidak mau terusan seperti ini, tetapi saya tidak bisa bersabar. Bahkan ketika berpisah pun sama ayahnya, kalau bisa anak tersebut ikut dengan ayahnya saja. Jazakallah Ustaz. nah.
Allahul musta'an. Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Maka seorang manusia, kita ambil contoh. Di dalam dirinya ini ada namanya hawa nafsu, ada namanya dorongan, ada namanya keinginan dan ambisi. Ketika laki-laki misalnya dihadapkan dengan syahwat wanita yang menggodanya, ketika seorang ini memperturutkan keinginan dan hawa nafsunya, maka na'udzubillah dia bisa saja terjatuh ke dalam perzinahan. Kapan dia tidak terjatuh kepada perzinahan? Jika dia bersabar, menahan diri, dan dia mengetahui bahwasanya akibat perbuatannya itu akan melahirkan penyesalan yang tiada berakhir. Begitu juga ketika seorang orang tua, ayah maupun ibu, diuji oleh Allah dengan anak. Orang tua ini memiliki dorongan, memiliki keinginan, memiliki ambisi, memiliki cita-cita dari anaknya. Dia mungkin memiliki ekspektasi terlalu berlebihan untuk anaknya sehingga ketika anaknya tidak seperti yang ia inginkan, ia pun kecewa. Kekecewaannya itu ia aplikasikan dalam bentuk menyakiti, memukul, tindakan-tindakan fisik lainnya. Maka cara seorang ayah ataupun ibu menghadapi anaknya, dia ketahui pertama itu adalah ujian. Sehingga ketika dia tahu ujian, dia harus mempersiapkan bagaimana cara menghadapi ujian ini sesuai dengan bimbingan syariat, dengan langkah-langkah yang terarah dan terukur. Anak ini gelas kosong yang seorang ayah dan ibu akan mengisi gelas kosong ini sehingga gelas ini hanya akan terisi dari apa yang diisi, hanya akan terisi dengan apa yang ayah dan ibunya mengisi anak ini. Ketika seorang anak diisi dengan tindakan kekerasan, diisi dengan hal-hal yang tidak pantas, maka itulah yang akan tercermin. Kemudian, kalau misalnya seorang ayah dan seorang ibu sudah berusaha untuk mengisi anak ini dengan yang baik-baik, tapi ternyata lingkungannya atau pertemanannya, maka dia harus tahu anak ini ujian. Ketika ujian, dia tidak boleh hanya mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana seorang laki-laki tadi, ketika datang wanita menggodanya, dia nggak boleh mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau dia mengikuti hawa nafsunya, dia akan terjatuh ke dalam perzinahan dan dia akan menyesal selama-lamanya. Begitu juga seorang ayah, seorang ibu ketika menghadapi anaknya ini. Nakal itu pertama dia tahu adalah ujian. Sehingga kalau itu ujian, dia tidak boleh menghadapinya dengan hawa nafsunya. Dia harus berpikir, dia harus mempertimbangkan tindakan apa yang harus dia lakukan. Apakah sudah benar sehingga tidak melahirkan penyesalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan untuk memukul anak kecuali kalau anak tersebut tidak sholat ketika sudah usia 10 tahun. Itu pun kata para ulama, memukulnya bukan menghardiknya. Pukulan yang mendidik, bukan yang menghardik yang menimbulkan trauma. Mendidik anak bagaimana memukulnya, kata para ulama, bil miswak. Kita pernah lihat siwak, kayu yang dipakai untuk membersihkan mulut yang orang-orang dahulu dan sampai sekarang masih digunakan. Pukul anak kalian dengan siwak yang pendek dan kecil ini. Apa maksudnya? Untuk memperlihatkan anak ini bahwasanya kita sebagai orang tua tidak setuju dia tidak mengerjakan sholat sementara usianya sudah 10 tahun. Bukan untuk menyakiti dan meninggalkan luka trauma di hati anak tersebut. Bukan, hanya untuk memperlihatkan sikap kita sebagai ayah, sebagai ibu, bahwasanya dia sudah 10 tahun dan dia harus mengerjakan perintah Allah kepadanya. Jadi kita terhadap anak itu, kita membimbing mereka. Bukan kita ini sebagai seorang yang memiliki superpower, kekuatan, menguasai anak tersebut sehingga anak itu harus turut kepada semua permintaan kita. Kalau mereka tidak menuruti permintaan kita, maka kita akan habisi dengan sehabis-habisnya. Kita lupa bahwasanya anak ini ujian. Dan di dalam menghadapi ujian,
kita dituntut untuk sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan syariatnya. Maka tidak boleh seorang ayah, seorang ibu melakukan tindakan semena-mena sesukanya, sesuai keinginannya di dalam mendidik anak. Anak ini bukan boneka. Anak ini memiliki kecenderungan juga. Mereka ini dibimbing, diarahkan, bukan untuk dikunci, dibelenggu, dikekang, lalu ketika mereka tidak sesuai dengan keinginan kita, mereka pun kita siksa, kita hukum sesuai keinginan kita. Tidak seperti itu. Kita harus sadar anak ini adalah ujian dan di saat yang bersamaan juga mereka ini adalah investasi bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, tanggung jawab yang mereka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala hari kiamat kelak. Maka seorang muslim di dalam menghadapi anaknya ini sehyperaktif apapun, mereka adalah anak-anak yang Allah titipkan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang titipan tersebut dan juga mereka adalah ujian sekaligus investasi bagi seorang muslim, maka hendaknya ia di dalam berinteraksi dengan anaknya ini dengan hal-hal yang terarah dan terukur. Demikian, Allahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Apakah punya waktu lagi Ustaz? Atau gimana? Nah, sepertinya cukup ya. Ini lagi ada kerjaan di sini. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Ah, Silakan untuk mengakhiri kajian ini. Mohon Baik. nasihatnya Ustaz. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa menyelesaikan ta'lim online kita. Ah, Masya Allah tidak terasa 1 jam sudah berlalu lebih dikit. Semoga apa yang kita dengarkan semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kita mengetahui nama-namanya, mempelajari syariatnya, semakin membimbing kita di dalam kehidupan ini, sehingga menjadikan kita hamba-hamba yang lebih bijak di dalam menilai kehidupan, bahwasanya kehidupan ini adalah ujian, dan di dalam menghadapi ujian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan rules, sudah memberikan kepada kita koridor-koridor pijakan-pijakan agar kita selamat untuk urusan dunia kita, baik itu berkaitan tentang kita dengan diri kita, kita dengan orang tua kita dengan anak-anak kita dengan masyarakat lingkungan sekitar kita, dan juga kita dengan pemerintah, bangsa, dan negara kita. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.